Dan selamat datang juga buat Eliano Raiders. Adik. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Persib taklukan Persebaya, Tom Haye dibuat merinding dengan gemuruh para bobotoh di Stadion GBLA. Persib Bandung menang tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025-2026. Ya, laga tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dua rekrutan anyar Persib Bandung, Tom Haye dan Eliano Reinders memulai laga dengan duduk di bangku cadangan. Meski begitu, tim berjuluk Pangeran Biru itu tampil cukup menyengat sejak menit awal. Persib Bandung mendapat peluang di menit ke-15 lewat Frans Putros. Namun sayangnya tendangan bek timnas Ira itu masih terlalu pelan sehingga dapat ditangkap dengan mudah oleh kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Sementara Bajul Ijo juga acap kali menebar ancaman, kedua kesebelasan terus jual beli serangan. Namun belum ada gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-30. Di menit ke-38, Persib Bandung nyaris membuka keran golnya lewat tendangan William Barros yang membentur tiang gawang. Pasukan Bojan Hoda terus menekan pertahanan tim tamu di sisa waktu. Namun pada akhirnya tidak ada gol yang tercipta di babak pertama dan kedua kesebelasan bermain imbang tanpa gol. Persib Bandung sukses membuka keran golnya di menit ke-54 usai memanfaatkan momen serangan balik cepat. Gol keunggulan Pangeran Biru dicetak oleh William Barros setelah mengkonversi umpan matang dari Berguinho. Tak lama kemudian, Haye dan Eliano menjalani debutnya bersama Persib Bandung setelah masuk di menit ke-61 dengan menggantikan Mark Lok dan Kakang Rudianto. Sementara Persebaya Surabaya tampil lebih menyerang guna mengejar ketertinggalannya. Hujan deras yang mengguyur membuat wasit menghentikan laga untuk sementara waktu di menit ke-72. Pasalnya, beberapa titik di lapangan tergenang air sehingga cukup mengganggu aliran bola dan hal itu dimanfaatkan petugas keamanan untuk ngalah belut terlebih dahulu. Pertandingan baru berlanjut setelah kurang lebih 30 menit terhenti, Persebaya Surabaya terlihat tidak menurunkan tempo permainannya. Ancaman demi ancaman terus dilakukan pasukan Eduardo Perez, namun belum berbuah hasil manis. Di menit-menit akhir, drama panas kembali terjadi. Persebaya Surabaya dan Persib Bandung harus bermain 10 pemain karena Francisco Rivera dan Luciano Guaicochea diganjar kartu merah. Setelah momen panas tersebut, pertandingan kembali dilanjutkan dan tak ada gol tambahan tercipta. Di laga ini, atmosfer pertandingan sangat-sangat luar biasa. Sekitar 20.000 bobotoh memadati stadion untuk memberikan dukungan. Jelas hal ini menambah semangat para pemain Persib Bandung dan salah satunya Tom Haye. Ya, Haye begitu terkesan dengan apa yang baru ia alami di laga tersebut. Para bobotoh membuat sang profesor begitu takjub melihatnya. First game, Persib, crazy game, crazy things happen, crazy atmosphere. Happy with the 3 points, but I can get used to this. Kenapa saya kaget? Ya karena Tom Haye ini adalah pemain yang terlalu bagus kalau menurut saya untuk bermain di Indonesia. Dan saya pikir fans dari Persib Bandung perlu bangga dengan klub kalian. Ya karena ini adalah klub yang istimewa, gak gampang datengin Tom Haye itu. Ya mungkin banyak yang akan berpikir, ya ini pemain udah habis. Belum, Tom Haye itu belum habis, jangan salah kali. Belum habis sama sekali. Tapi ini luar biasa Persib Bandung, saya salut lah ke manajemen Persib Bandung. Jujur saya kaget banget. Ya ini sekarang sudah bukti Persib ini uangnya bukan saja banyak, tapi terlalu banyak. Punya reputasi mentereng dan memiliki kualitas grade S Eropa, ternyata ini alasan sebenarnya Federico Barba gabung Maung Bandung. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung mendatangkan Federico Barba untuk menutup bursa transfer Super League 2025-2026. Ya, memiliki titel pemain grade S dari Eropa, Persib menjadi pelabuhan pertama Federico Barba bukan hanya di Indonesia tapi juga di Asia. Dengan CV yang mentereng, dari mulai titel jebolan AS Roma, tampil di klub besar seperti FC Empoli, VfB Stuttgart, Real Valladolid, Pisa, hingga membawa Como promosi ke Serie A, termasuk dengan pengalamannya membela timnas Italia kategori junior, Federico Barba ternyata punya alasan khusus untuk bergabung dengan Persib Bandung. Mantan pemain FC Sion ini mengaku ingin keluar dari zona nyaman demi bisa merasakan pengalaman baru. Di sisi lain, titel Persib sebagai juara back-to-back ternyata tak menjadi beban untuknya. Alih-alih merasa tertekan, dia justru memiliki motivasi untuk membukukan sejarah baru dengan hat-trick juara. Saya rasa sejak pertama tawaran datang, saya tahu ini adalah klub yang sangat besar, juga banyak memiliki penggemar. Jadi saya merasa bersemangat di dalam diri ini untuk merasakan pengalaman baru. Jadi saya senang bisa berada di sini. Tidak, tekanan adalah hal biasa dalam sepak bola. Saya senang bisa merasakan tekanan karena tekanan membuat Anda melakukannya maksimal, ungkap Federico Barba.
Dibuat terpukau dengan fanatisme para bobotoh, Andrew Jung dibuat sangat-sangat terkejut. Penyerang baru Persib Bandung, Andrew Jung, akhirnya memberikan kesan awalnya setelah resmi menjadi bagian dari tim yang dicintai bobotoh. Ya, striker asal Prancis ini mengaku bahwa saat tawaran untuk bergabung datang, ia belum familiar dengan nama besar Persib. Namun, setelah melakukan pencarian informasi lebih lanjut, Jung menyadari bahwa Persib adalah salah satu klub terkemuka di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan prestasi yang patut dibanggakan. Dalam konferensi pers perkenalan yang berlangsung di Geraha Persib, pemain asal Prancis tersebut mengungkapkan rasa keterkejutannya terkait reputasi klub barunya. Jung juga menyampaikan tentang suasana dukungan bobotoh yang semakin menambah semangatnya. Ia menganggap kecintaan penduduk Bandung dan Jawa Barat terhadap klub ini sebagai hal yang menarik. Awalnya saya tidak tahu tentang Persib, tetapi setelah saya melakukan penelitian, saya menyadari bahwa Persib adalah salah satu klub besar di negara ini. Saat memasuki lingkungan klub ini, saya bisa merasakan energinya. Banyak orang yang mencintai Persib karena sejarah panjang serta prestasi yang mereka capai. Saya sangat terkesan dengan bagaimana orang-orang di kota ini sangat mencintai klub seukuran Persib. Energi itu terasa sejak pertama kali saya datang. Ini membuat saya semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik, ungkap Andrew Jung. Jelas, kehadiran Jung di tim Maung Bandung disambut dengan antusias oleh bobotoh, terutama karena posisinya sebagai penyerang tengah yang diharapkan dapat meningkatkan serangan tim asuhan Bojan Hodak. Terlebih, Persib sedang menghadapi jadwal yang padat di kompetisi domestik maupun kompetisi Asia. Sebagai pemain yang telah berkarir di berbagai klub Eropa, perjalanan Andrew Jung menuju Persib Bandung tentunya memberikan pengalaman baru. Dengan tinggi badan 1,92 meter dan karakter sebagai target man, ia diperkirakan dapat memberikan kontribusi yang berbeda di lini serang Maung Bandung. Selain itu, kompetisi di Indonesia dikenal memiliki intensitas yang tinggi dan dukungan supporter yang fantastis, yang menurut Jung setara dengan atmosfer dalam sepak bola Eropa. Sekarang, Jung menghadapi tantangan besar untuk cepat beradaptasi dengan gaya bermain Persib sekaligus memenuhi ekspektasi tinggi dari bobotoh. Pengalamannya di Eropa diharapkan menjadi aset berharga dalam membantu Persib mencapai target besar musim ini, baik di ajang Super League maupun di AFC Champions League 2. Bagi Persib, perekrutan Andrew Jung merupakan bagian dari rencana klub untuk memperkuat kedalaman skuad. Kehadirannya juga menambah jumlah pemain asing yang bergabung musim ini sekaligus mencerminkan ambisi besar manajemen untuk meraih gelar juara kembali. Kembali usai alami cedera serius, Bojan Hodak sampaikan kabar kurang baik bagi Ahmad Jufrianto. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku senang atas kembalinya bek sekaligus legenda, Ahmad Jufrianto. Meski senang, Bojan Hodak terpaksa menyampaikan kabar kurang baik yang harus diterima Ahmad Jufrianto. Ya, kabar kurang baik itu berupa pengurangan jumlah kesempatan bermain dari Ahmad Jufrianto. Bojan menerangkan bahwa kesempatan bermain Ahmad Jufrianto di musim ini akan mengalami penurunan yang drastis. Hal ini disebabkan Bojan Hodak sudah memiliki rencana khusus terhadap Jufrianto. Dia memastikan, bek yang akrab disapa Jupe itu akan lebih fokus terhadap tugas baru, sebagai pemain sekaligus pelatih. Jupe juga sudah mulai melengkapi beberapa keperluan untuk melanjutkan karirnya sebagai pelatih, salah satunya mengambil kursus kepelatihan yang digelar oleh HFC dan PSSI, pada beberapa waktu lalu. Menurut Bojan, Jupe merupakan sosok yang tepat untuk menjadi pelatih, sekaligus mentor para juniornya, apalagi karakter kesehariannya juga sangat dekat dengan pemain-pemain muda Persib Bandung. Karakter ini menjadi hal yang diperlukan Bojan Hodak demi membantu mempercepat kematangan pemain muda di skuad Persib. Tentu ia berharap, Jupe bisa berkontribusi demi mewujudkan targetnya tersebut. Ya, Jupe sebenarnya sedang mengikuti kursus kepelatihan. Dia sudah oke dalam 1 pekan tapi akan mengikuti kursus kepelatihan AFC bersama PSSI. Jadi dia akan gabung hari ini dan akan menjadi pemain pelatih. Dia akan menjadi mentor untuk para pemain muda. Dia juga akan membantu tim pelatih dan jika kami membutuhkan dia masih bisa bermain. Tapi paling banyak dia akan lebih bekerja sebagai pelatih, ungkap Bojan Hodak. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had to give an art, but now I'm thinking smart. I'm keeping